Ini saya dalam arti kenapa kemarin sudah sempat ikut maraton di luar. Ya di luar sampai akhirnya dirimu. Kenapa nih sampai akhirnya tertujunya banyak banget sampai diikutin semua gitu? Jadi saya ada misi di dunia itu untuk maraton terkenal namanya World Major Marathon. Itu sekarang tuh masih ada 6 kota, mungkin ada beberapa negara ya. Pokoknya Chicago, Tokyo, London, Berlin, New York, mana lagi ya, sama Boston, itu dia. Jadi saya sisa tinggal 2 dan kemarin saya sama aja menyelesaikan udah 12 maraton baik dalam negeri maupun luar negeri. Saya udah lari dari tahun 2012. Saya senang aja. Saya pasti teman-teman udah tahu kalau saya tuh suka olahraga. Ya, dan itu salah satu olahraga yang bisa saya lakukan sendirian, terus tanpa ketergantungan teman, tanpa ketergantungan lapangan, biaya lapangan mahal. Saya latihan sendiri, yang penting ada sepatu lari, saya lari gitu. Dan itu dia target saya masih ada 2 lagi yang wajib buat saya untuk saya ikutin, ada London dan juga Boston. Mungkin nggak, kalau ditanya visi misinya apa, visi misinya saya cuma pengen hidup sehat aja sampai di hari tua gitu aja, supaya kita pengen lah hari tua kita tuh tetap sehat gitu. Saya yakin semua teman-teman pengen banget hidup sehat sampai hari tua, tapi kalau kita nggak lakuin dari sekarang atau kita nggak jaga kesehatan dari sekarang, bullshit alias percuma. Boleh kerja, boleh nyari uang, tapi ingat juga kesehatan. 2 negara yang akan dituju ini kapan pelaksanaannya, dan lo sendiri harus siap mental juga kan, karena baru Chicago baru kemarin. Tahun ini berarti saya udah 2 ikut World Major Marathon, Tokyo dan juga Chicago. Tahun depan akan ikut London. Kalau untuk Bostonnya kayaknya dia mepet dengan London. Kayaknya nggak mungkin saya langsungin dengan London. Kayaknya mungkin tahun 2005-nya. Sampai akhirnya takut gak sih dengan maraton itu kan pasti banyak resikonya gitu? Ya itu bukan olahraga yang mungkin banyak orang cuma lari doang, tapi larinya itu kan jarak jauh, 42 kilo 195 meter. Kasian banget, colok. Terus harus disiapkan staminanya, pola latihannya, badannya gitu. Karena olahraga lari jarak jauh itu kita belajar mengenal diri kita. Seberapa besar kekuatan yang kita punya, seberapa jauh jarak yang kita tempuh, itulah yang harus kita gunakan. Kita harus bijak untuk menggunakan tenaga yang kita punya. Karena kalau kita nggak pinter ngatur tenaga itu, pasti kita kehabisan bensin tuh di kilometer 30 atau 35 gitu. Makanya itu adalah olahraga yang main game juga. Jadi emang kita harus, psikologi kita harus bermain. Jangan main cuma fisik doang. Kalau main fisik doang nanti psikologi nggak bener, yang ada kita kena heat stroke, atau mungkin ada tuh pelari-pelari yang karena dia mungkin baru atau mungkin nggak tahu cara nanggulannya gimana, mereka halu, mereka kecapean, mereka sampai yang nggak sadar diri itu ada juga. Ini kan lari olahraga plus kemarin juga ketemu sama anak di sana gitu ya. Itu liburan juga, sambil liburan juga dong. Nah itu sekarang olahraga tuh udah jadi sportainment, jadi sekalian keluar negeri ya sekalian liburan dong, masa olahraga doang. Kalau teman-teman juga pas lagi tugas keluar kota pasti pada kuliner juga kan, colongan liputan gimana, udah aman semua, konten aman, makan yuk makan, kayak gitulah. Kemarin jalan-jalan sama anak sama Mbak Ririn sendiri kemana aja mungkin? Kemarin tuh kita emang rencana dari Jakarta udah pasti ngunjungin Jasmine. Dia lagi kuliah di San Francisco. Terus kebetulan emang satu negara, jadi dari Chicago meskipun jauh, kita sempat mampir ke New York dulu. New York ketemu sekalian liburan sama adenya Ririn, ada Rini dan keluarga juga. Jadi kita sama-sama kita liburan di New York. Habis itu kita ke SF, jengukin tempat barunya Jasmine gitu, karena Jasmine baru pindah tempat apartemen ya gitu. Dan kebetulan memang kita juga ke Chicago Marathon itu barengan sama suaminya Rini. Jadi emang kita udah dua keluarga itu bareng-bareng kita berangkat. Ini kan sempat viral juga bahwa Jasmine kemarin katanya apartemennya itu apartemen mewah gitu, tinggal di situ. Sempat viral gitu, tapi seperti apa sih Jasmine tuh akhirnya menemui ilmu itu kan jauh dari orang tua gitu. Cara Mbak Ririn dan Mbak Hipnu sendiri memantaunya itu seperti apa sih, anak perempuan lagi? Yang juga. Unik malah justru saya tuh
apa ya, senyum aja gitu loh kalau tahu bahwa Jasmine itu suka banget yang namanya belajar gitu. Bahkan yang bikin saya tambah senyum adalah ketika Ririn malah nyuruhnya main, bukan nyuruhnya belajar. Nah, main dong, ngapain belajar terus? Gitu dia. Ya makanya, karena memang kita tahu Jasmine itu suka belajar gitu, penting banget yang namanya pendidikan. Ya kemanapun, dimanapun kita pasti selalu dukung Jasmine untuk dapetin pendidikan yang dia suka. Memfasilitasinya seperti apa sih mungkin Mbak Ririn sendiri kan sebagai ibu pasti mantaunya lebih kedekatan ininya. Kita kirim agent. Waduh. Kalau itu kan ada yang mantau dari CCTV. Kalau kita nggak agent aja. Enggak. Ya based on trust sudah pasti gitu loh. Yang pasti Ririn kayak ngasih kepercayaan karena Jasmine juga sudah besar. Kita support apapun gitu. Tapi kalau ada masalah apa segala macam harus dikomunikasikan gitu. Kan Yaya ditinggal lama gitu, sempat protes ya sih lama ditinggal, kenapa nggak ikut? Protes. Tapi kita punya alasan karena Yaya tuh masih sekolah gitu. Yaya masih sekolah, kita nggak ajak karena takutnya nanti ini kan baru sekolah ya, terus ketinggalan pelajaran apa segala macam, repot aja gitu. Biar dulu Yaya dengan lingkungan barunya, dengan sekolahnya, biar dia lebih mantep gitu loh, adaptasi dengan lingkungan sekolahnya baru. Dan kalau pas lagi liburan sekolah aja baru kita berani. Tapi Yaya tuh suka dikasih oleh-oleh gitu nggak sih yang buat dia terhibur dia biar nggak ngambek gitu? Udah pasti. Itu boleh ya, Papa, yang penting oleh-oleh buat aku. Oke, siap. Sama satu lagi oleh-olehnya, saya sebelum pulang dari sana saya harus cukur kumis. Saya waktu kemarin kejadian menarik ketika saya dapat film, saya tungguin kan kumis sama jenggot. Pas pulang dia kayak bukannya nggak ngenalin gitu, kayak udah malas aja, ya Allah jelek banget nih papa gua. Habis itu pas cukur rambut sama gunting rambut sama cukur kumis, dia baru nempel. Biasanya titip oleh-olehnya apa sih kalau perjalanan jauh dari luar negeri gitu? Ya lagi suka make up, jadi kemarin sempet nitipnya slam. Biasanya tuh slam dia suka, terus apalagi buku gambar atau buku cerita. Nah sekarang dia lebih suka make up. Make up buat anak-anak dia lebih suka itu karena mungkin mamanya kalau kerja kan ada make up gitu. Dan dia ngeliatin mamanya, dia suka. Apa Mbak Ririn juga suka ngajarin make up juga nggak sih? Ngajarin secara langsung sih enggak, cuma dia keingintahuannya besar. Jadi mamahnya lagi pegang apa, dia nanya, dia langsung ikut. Cepet banget lah. Dan dia tahu make up yang mahal sama murah ya? Bukan, maksudnya make up yang medok sama yang natural. Tahu ya? Gaya banget ya. Gimana Pak, udah natural loh? Cakep. Oke. Siap ya. Terima kasih.